Halo, adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya, Ibu Putu Devi Yustisia Utami, SHMKN. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada program kekhususan Hukum Perdata. Dan pada video kali ini, saya akan memberikan materi lanjutan mengenai materi hukum perbankan untuk pertemuan yang kedua. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis bank dan pengawasan bank, di mana pada materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengantar hukum perbankan meliputi lembaga keuangan, baik itu bank dan lembaga keuangan bukan bank, sudah membahas definisi dan dasar hukum perbankan, serta fungsi, peranan, dan kegiatan usaha bank. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis bank dan pengawasan bank. Kita langsung mulai materi kali ini. Apabila adik-adik mahasiswa eh, ingin mempelajari jenis-jenis bank, itu tentu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Di mana kalau adik-adik jalan-jalan saja, naik kendaraan, baik itu kendaraan roda 2, motor, dan lain sebagainya, adik-adik bisa melihat di sekeliling kalian ada berbagai jenis bank. Ya, kalau kita sebut merek ini gitu ya. Kadang lewat sudah melihat ada Bank BNI, ada Bank BCA, ada Bank BRI. Lewat sedikit lagi sudah ada Bank BPD untuk daerah Bali disebut dengan Bank BPD Bali. Kemudian ada juga lewat sedikit lagi ada Bank Mandiri Syariah. Bahkan mungkin ada yang pernah melihat Bank BPR alias Bank Perkreditan Rakyat. Di mana kalau di Bali itu contohnya ada Bank BPR Lestari seperti itu. Nah, jadi dari sekian banyak jenis-jenis bank, sekian banyak bank yang pernah kalian lihat. Jadi jenis-jenis bank itu terdiri dari apa saja sebenarnya? Sekarang kita akan bahas. Nah, jadi jenis-jenis bank itu dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, kedudukan atau status, dan cara menentukan harga. Kita mulai dari yang pertama. Dilihat dari segi fungsinya. Pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan dibagi menjadi dua. Ada yang namanya bank umum dan bank perkreditan rakyat atau biasa disebut bank BPR. Apa itu bank umum? Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kalau bank umum itu dia melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apa sih lalu lintas pembayaran? Lalu lintas pembayaran adalah suatu kegiatan atau jasa kegiatan usaha bank yang dilakukan untuk memindahkan dana. Baik itu melalui transfer, clearing, cek BG, dan lain sebagainya. Hanya bank umum yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kemudian apa itu Bank BPR gitu ya? Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah, namun dalam kegiatan usahanya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kalau bank umum tadi memberikan jasa lalu lintas pembayaran, pemindahan dana dari rekening yang satu ke rekening lainnya, baik secara transfer, clearing, cek biliet giro, dan lain sebagainya. Kalau bank perkreditan rakyat, jasa yang ditawarkan jauh lebih sempit. Dia tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi perbedaannya adalah bank umum melaksanakan jasa lalu lintas pembayaran, bank BPR atau bank perkreditan rakyat tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari sisi kepemilikannya, ini poin yang kedua nih. Dari kepemilikannya, bank itu ada bank milik pemerintah, ada bank milik swasta nasional, ada bank milik koperasi, ada bank milik asing, dan bank milik campuran. Bank milik pemerintah apa? Artinya sahamnya, kepemilikan modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kalian tahu bank BUMN itu BNI, BRI, kemudian BTN, Bank Mandiri, itu adalah bank milik pemerintah.
Kemudian ada juga bank milik swasta nasional. Artinya kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak swasta yang bersifat nasional, yaitu warga negara Indonesia. Baik itu Badan Hukum Indonesia maupun perorangan pemegang saham Indonesia. Contohnya apa? Bank Mega, Bank Mayapada. Kemudian ada juga bank milik koperasi. Kalau dulu ada yang namanya Bank Bukopin. Bank Umum Koperasi Indonesia itu adalah kepemilikan sahamnya adalah dimiliki oleh koperasi. Nah, namun saat ini Bank Bukopin ternyata sudah diakuisisi oleh bank asing di Korea ya, sehingga namanya sudah KB Bank Bukopin. Kemudian ada juga bank milik asing, di mana kepemilikan sahamnya itu dimiliki oleh warga negara asing seperti itu. Contohnya adalah Bank Maybank dan Citibank. Dan yang terakhir ada bank milik campuran. Jadi maksudnya pemegang sahamnya tidak hanya warga negara Indonesia, namun juga milik dari pihak asing. Kemudian dari sisi kedudukan atau statusnya, ada yang namanya bank devisa dan non-devisa. Bank devisa itu dia dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri, bank non-devisa dia belum dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri. Kalau bank devisa itu umumnya adalah bank-bank berskala besar seperti BCA, BRI, dan lain sebagainya. Sedangkan bank non-devisa itu contohnya adalah Penin Bank, Bank Mayora, jadi dia belum dapat melaksanakan kegiatan usaha, transaksi ke luar negeri. Nah, dari sisi cara menentukan harga, ada dua bank dari sisi cara menentukan harga yang juga masuk di dalam Undang-Undang 10 tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang 792 tentang perbankan. Yaitu ada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional atau barat, dan ada bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang menjalankan prinsip konvensional, maka ia dalam menjalankan kegiatan usahanya menetapkan bunga sebagai harga. Jadi ada bunga, ada menetapkan bunga. Di mana ketika kita menyimpan dana di bank, kita mendapatkan bunga. Kemudian ketika kita meminjam kredit di bank juga kita mendapatkan tingkat suku bunga tertentu, sehingga dalam kegiatan usahanya bank berdasarkan prinsip konvensional dia akan menetapkan bunga sebagai harga. Selain itu, dia akan menerapkan biaya-biaya yang berupa nominal atau persentase tertentu, misalnya ada biaya administrasi, biaya provisi, dan lain sebagainya. Itu adalah prinsipnya konvensional. Contohnya apa? Bank yang konvensional itu yang BNI, BRI, Bank Mega, Bank Mayapada, Danamon, dan lain sebagainya. Nah, lawan dari bank konvensional ini adalah bank yang melaksanakan prinsip syariah. Jadi ketika bank yang namanya tidak ada kata syariah, maka itu adalah semuanya bank konvensional. Sedangkan bank yang ada kata syariahnya, BNI syariah, Mandiri syariah, BRI syariah, maka itu semuanya adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk dengan prinsip syariah. Nah, sekarang Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah sudah bergabung menjadi satu, gitu ya, bergabung menjadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Apa sih bank syariah gitu? Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dia mempergunakan aturan hukum Islam, di mana dia tidak menerapkan yang adanya bunga, tapi dalam mencari keuntungan dia menggunakan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Misalnya, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, itu biasa disebut dengan mudharabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, itu disebut dengan musyarakah. Kemudian prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, biasa disebut dengan murabah. Jadi, dari sisi cara menentukan harga, ada yang namanya bank konvensional dan bank syariah. Kalau konvensional dia mempergunakan bunga dan biaya-biaya sebagai perhitungannya, sedangkan dalam prinsip syariah dia menggunakan prinsip hukum Islam, menggunakan tata cara pencarian keuntungan dengan bagi hasil, mudharabah, penyertaan modal, musyarakah, dan
dengan jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau biasa disebut dengan murabah. Dari sisi fungsinya, tadi ada bank umum dan BPR. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha, itu dapat melaksanakan lalu lintas pembayaran, kalau BPR tidak dapat melaksanakan lalu lintas pembayaran. Kita lanjut, mudah-mudahan bisa diterima jenis-jenis bank. Kita akan masuk ke pendirian bank. Nah, pendirian bank, baik itu bank umum dan bank BPR, sama. Dia meliputi tahap persetujuan dan pemberian izin usaha. Jadi disetujui dulu, baru kemudian diberikan izin usahanya. Bentuk hukum pendirian bank gitu ya. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu. Bisa dia persero, bisa perusahaan daerah, bisa koperasi, dan bisa perseroan terbatas. Namun umumnya yang dipergunakan sekarang adalah bank dalam bentuk perseroan terbatas. Sehingga kalian bisa lihat PT Bank BCA, PT Bank BNI Tbk. Jadi yang dipergunakan umumnya adalah perseroan terbatas. Nah, sedangkan dalam bentuk BPR juga sama. Dalam bentuk perseroan daerah, koperasi, perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain. Tapi yang umumnya dipergunakan juga adalah perseroan terbatas. PT BPR Lestari, PT BPR Hari Depan, dan lain sebagainya. Jadi untuk bentuk pendirian bank bisa dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya, nah kemudian jika kita lihat pendirian bank umum itu ada peraturan terbaru yaitu dalam POJK nomor 12/2021 tentang bank umum bahwa bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK. Jadi kalau tadi pendiriannya adalah persetujuan, setelah berdiri maka dia untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dia harus memperoleh izin, ya, izin dari OJK. Bank hanya dapat didirikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia atau WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA. Modal disetor itu berdasarkan POJK sekarang untuk mendirikan bank umum adalah 10 triliun rupiah, maaf ya, 10 triliun rupiah untuk bank umum. Bagaimana dengan BPR? Ya, sama bahwa BPR dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK. Berapa modal untuk mendirikan BPR? Ya, 100 miliar rupiah untuk didirikan di zona 1 daerah DKI, 50 miliar rupiah untuk zona 2, misalnya Jawa, Bali, dan Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan kemudian untuk di zona 3, yaitu di luar zona 1 dan 2, itu pendiriannya dengan modal 25 miliar rupiah. Jadi pendiriannya apa? Bisa dengan dalam bentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah yang tadi disebutkan. Nah, kemudian modalnya untuk BPR adalah 100 miliar rupiah untuk zona 1, 50 miliar untuk zona 2, 25 miliar untuk zona 3. Dasar hukumnya ada di POJK 62 tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Kemudian izin, tadi ketika disebutkan ada setelah didirikan memperoleh persetujuan maka harus memperoleh izin, maka izin apa saja? Ternyata terdiri dari izin prinsip, yaitu diberikan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Jadi ketika ingin mendirikan bank, ada izin prinsip terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya izin usaha. Jadi setelah berdiri dan disetujui, kemudian mendapatkan izin prinsip, maka harus mencari izin usaha. Materi selanjutnya adalah mengenai pengawasan perbankan. Siapa yang mengawasi bank sekarang? Kita awali dengan apa sih urgensi bank itu perlu diawasi. Nah, kalau kita lihat, perbankan merupakan lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan. Di Indonesia, perbankan itu menguasai hampir 90% aset industri keuangan. Jadi, karena ia menguasai sistem keuangan, kegagalan suatu bank tentu dapat menyebabkan krisis perbankan dan berimbas pada sistem perekonomian negara.
Kalau adik-adik mahasiswa itu mengetahui pada tahun 98 begitu banyak bank mengalami kolaps, dilikuidasi, dan itu ternyata berimbas pada sistem perekonomian negara. Sehingga waktu itu Indonesia mengalami krisis moneter. Nah, akhirnya perbankan sebagai lembaga yang sangat berperan bagi perekonomian negara itu sangat rentan gitu ya, sehingga perlu diatur serta diawasi. Jadi untuk apa bank diawasi? Kenapa perlu diawasi? Karena dia merupakan lembaga keuangan utama di sistem keuangan di Indonesia. Sehingga ketika bank mengalami kegagalan, maka berimbas pada perekonomian negara. Sehingga agar hal tersebut tidak terjadi, maka bank perlu diatur dan diawasi. Kemudian pertanyaannya, kalau misalnya bank perlu diatur dan diawasi, siapa yang melakukan pengawasan bank? Gitu ya. Ketika bertemu pada perkuliahan offline, ketika saya menanyakan siapa yang melakukan pengawasan bank, mahasiswa saya kemudian mencoba searching gitu, mencari tahu sendiri siapa sih. Ada yang memberikan jawaban Bank Indonesia. Bank Indonesia bertugas untuk mengawasi bank. Kemudian ada juga yang menyatakan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Siapa sebenarnya yang mengawasi bank? Sekarang kita akan bahas satu persatu, dimulai dari Bank Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat dasar hukum dari Bank Indonesia itu ada di Undang-Undang 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 yang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Bank Indonesia. Nah, apa sih tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia gitu ya? Kalian bisa lihat di pasal 8 Undang-Undang 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia yang kebetulan tidak mengalami perubahan. Di mana tugas dari Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian ada kata-kata mengatur dan mengawasi bank. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Bank Indonesia, maka tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Jadi siapa yang mengawasi bank? Ketika sampai pada materi ini, mahasiswa akan langsung berpikir Bank Indonesia yang bertugas mengatur dan mengawasi. Tapi apakah benar? Sekarang kita akan lihat. Kalau kalian sekarang tahu bahwa ada yang namanya Otoritas Jasa Keuangan, di mana dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memiliki fungsi tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Ada kata-kata pengaturan dan pengawasan. Jadi siapa yang mengawasi bank? Apakah BI atau OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Dalam sektor jasa keuangan. Kalau kita berbalik ke materi pertama, lembaga yang melaksanakan jasa keuangan, ternyata bank adalah merupakan bagian dari lembaga keuangan. Jadi bank pun menjadi objek dari pengaturan dan pengawasan OJK. Nah, lalu bagaimana? Siapa yang mengawasi perbankan ini? Kalau Bank Indonesia dalam pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan memiliki fungsi mengatur dan mengawasi, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan yang di dalamnya termasuk juga bank. Jadi siapa yang mengawasi? Kalau kita lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 21 tahun 2011 bahwa pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan saat ini menjadi kewenangan OJK. Kalau kita lihat di pasal 55 ayat 2 Undang-Undang OJK bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Sehingga berdasarkan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan pada video ini. Nah, kalau kita lihat apa kemudian yang membedakan Bank Indonesia dan OJK? Kalau Bank Indonesia itu bertugas menetapkan kebijakan moneter, sedangkan OJK dia fokus pada pengaturan dan pengawasan. Kalau Bank Indonesia dia mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran, kalau OJK dia mengatur secara langsung. Jadi dia langsung melakukan pemeriksaan secara langsung, secara mikro ke bank-bank yang akan diawasi. Kalau BI dia menjaga stabilitas sistem keuangan, kalau OJK dia juga melindungi kepentingan konsumen. Jadi kalau kita lihat Bank Indonesia dan OJK itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi sekian untuk materi pada pertemuan kedua. Kalian sudah mengetahui jenis-jenis bank dari segi fungsi, dari segi kepemilikan, dari segi devisa, non-devisa, dan yang terakhir dari segi cara menentukan harga. Sudah mengetahui cara pendirian bank secara singkat, dan yang terakhir telah mengetahui siapa yang melakukan pengawasan bank yang dulunya adalah Bank Indonesia sejak 31 Desember 2013 berdasarkan pasal 55 Undang-Undang OJK telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Baik, demikian materi perkuliahan hukum perbankan untuk materi pertemuan 2 kali ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.